Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi tentang transformasi geometri kelas 11. Nah, sebelumnya apa kalian tahu pengertian dari transformasi geometri? Nah, pengertiannya adalah transformasi berarti perubahan dan geometri berkaitan dengan suatu bangun, garis, titik, dan pengukurannya. Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik, maupun kurva. Sebelum menuju ke pembahasannya, mari kita ketahui jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama adalah refleksi atau pencerminan. Yang kedua adalah translasi. Yang ketiga adalah rotasi. Dan yang keempat adalah dilatasi. Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada cermin datar. Refleksi terhadap sumbu X dinotasikan dengan P X, Y direfleksikan terhadap sumbu X P aksen X, min Y dengan P X, Y sama dengan titik koordinat awal, P aksen X, min Y sama dengan titik koordinat akhir. Mx sama dengan matriks pencerminan terhadap sumbu X dengan matriks Mx sama dengan 1, 0, 0, min 1. Refleksi terhadap sumbu Y. P X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y P aksen X, min X, Y dengan MY sama dengan min 1, 0, 0, 1 dengan P X, Y sama dengan titik koordinat awal, P aksen min X, Y sama dengan titik koordinat akhir, MY sama dengan matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X. Jika suatu titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, akan dihasilkan koordinat P, P aksen Y, X. Perhatikan gambar seperti di samping itu. Jadi misalkan jika diketahui X, Y itu dengan koordinat 1,3, maka bayangannya merupakan Y, X atau 3,1 seperti yang ada di gambar. Refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min X. Jika suatu titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, akan dihasilkan koordinat P aksen min Y, min X. Adapun contoh refleksi terhadap garis Y sama dengan min X bisa kamu lihat pada contoh di samping berikut. Garis Y sama dengan min X. Jadi jika dimisalkan X, Y sama dengan 1,1, maka bayangan yang terbentuk pada garis Y sama dengan min X adalah min 1, min 1 dengan X, Y menjadi min Y, min X. Refleksi terhadap sumbu X sama dengan H. Jika titik P dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, akan dihasilkan koordinat P aksen 2H min X, Y. Perhatikan gambar di samping berikut itu. Garis X min H. Jika diketahui X, Y 1,3 yang direfleksikan terhadap X sama dengan 2, maka hasil yang didapatkan adalah 2H min X, yaitu 2 kali 2, 4 dikurangi X nya adalah 1, 4 dikurangi 1 sama dengan 3 dan Y nya tetap. Refleksi terhadap sumbu Y sama dengan K. Refleksi titik P X, Y terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan koordinat P aksen X, 2K min Y. Perhatikan gambar refleksi di samping. X, 2K min Y merupakan hasil refleksi dari X, Y. Misalkan X, Y adalah 3,1, maka yang
direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2, maka dihasilkan koordinat P aksen adalah X, 2K min Y, dengan K sama dengan 2, 2 kali 2, 4, 4 dikurangi dengan koordinat Y sama dengan min 2, maka 4 dikurangi 2, 2K, K 2, Y nya adalah 1, jadi 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Translasi adalah perpindahan posisi suatu objek jika dinyatakan dalam koordinat kartesius. Translasi merupakan perpindahan titik-titik koordinat suatu objek ke arah dan jarak tertentu. Pada peristiwa translasi ini, ukuran objek tidak mengalami perubahan ya. Translasi terhadap sumbu X, ini maksudnya translasi ya. Salah nulis. Jika titik P yang memiliki koordinat X, Y ditranslasikan sejauh A, B, akan dihasilkan titik P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Secara matematis, koordinat akhir pada proses translasi dinyatakan sebagai berikut. P, X, Y, translasi A, B, P aksen sama adalah X plus A, Y plus B. Dengan P, X, Y sama dengan koordinat titik awal, A sama dengan pergeseran pada sumbu X, B pergeseran pada sumbu Y, dan P, X plus A, Y plus B adalah koordinat akhir setelah pergeseran. Contoh translasi, koordinat A diketahui sama dengan min 3,4, koordinat B min 1,4, koordinat C min 3,2, dan koordinat D min 1,2. Jadi kita untuk mencari translasi terhadap suatu bentuk, kita harus mentranslasikan setiap titiknya masing-masing. Jadi A sendiri, B sendiri, C sendiri, dan D sendiri. Dihasilkan A min 3,4 translasi 5 min 5 adalah A aksen, dengan min 3 ditambah 5 hasilnya 2, dan 4 min 5 sama dengan min 1. B min 4,4 translasi 5 min 5 dengan B aksen, min 1 ditambah 5 hasilnya adalah 4, dan 4 dikurangi 5 hasilnya adalah min 1. C dengan koordinat min 3,2 translasi 5 min 5 menghasilkan C aksen, min 3 ditambah 5 menghasilkan 2, 2 dikurangi 5 min 3, jadi C aksen adalah 2, min 3. D min 1,2 translasi 5 min 5, D aksen 4, min 3 dari min 1 ditambah 5 hasilnya 4, dan 2 dikurangi 5 hasilnya min 3. Rotasi identik dengan perputaran suatu benda. Sebenarnya apa rotasi dalam matematika itu? Rotasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek pada bidang geometri dengan cara memutarnya searah sudut alfa. Jika arah rotasi searah dengan putaran jarum jam, maka sudutnya bertanda negatif. Sementara itu, jika arah rotasi berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka sudutnya bertanda negatif. Positif maksudnya itu. Secara matematis, rotasi dilambangkan sebagai R P, alfa, dengan P sama dengan pusat rotasi, dan alfa sama dengan besarnya sudut rotasi. Rotasi terhadap titik pusat 0,0. K, X, Y, rotasi titik pusat 0,0 alfa, menghasilkan K aksen, X aksen, Y aksen. Dengan vektor X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, cos alfa, dikali dengan X, Y. Contohnya, jika diketahui titik 4, min 2 yang dirotasikan terhadap titik pusat dengan
rotasi 90 derajat, maka X aksen Y aksen sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikali dengan vektor 4 min 2. Hasilnya 0 min 1 1 0 4 min 2, dan titik akhirnya adalah 2 4. Rotasi terhadap titik pusat A, B. K, X, Y, rotasi A, B, alfa menghasilkan K aksen, X aksen, Y aksen. Dengan rumus X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa. Dikali dengan X min A, Y min B, ditambah A, B. Dilatasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek terhadap titik tertentu berdasarkan faktor penggali. Oleh karena ada faktor penggali, maka peristiwa dilatasi ini bisa mengakibatkan perubahan ukuran objek, misalkan diperbesar, diperkecil, atau tetap. Faktor penggali K lebih dari 1 akan mengakibatkan ukuran objek diperbesar dan searah dengan sudut dilatasi objek awal. Faktor penggali K sama dengan 1 tidak mengakibatkan perubahan ukuran atau posisi objek. Faktor penggali 0 kurang dari K kurang dari 1 mengakibatkan ukuran objek diperkecil dan searah dengan sudut dilatasi awalnya. Faktor penggali min 1 kurang dari K kurang dari 0 mengakibatkan ukuran objek diperkecil dan berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Faktor penggali K sama dengan min 1 tidak mengakibatkan perubahan ukuran objek, namun arahnya berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Faktor penggali K kurang dari min 1 mengakibatkan ukuran objek diperbesar dan berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Dilatasi terhadap titik pusat 0,0. M, X, Y, dilatasi titik pusat 0,0. K, M aksen, X aksen, Y aksen. Dengan X aksen, Y aksen sama dengan K, 0, 0, K dikali dengan X, Y. Dilatasi titik pusat 0,0. Jika diketahui titik A 1,2, maka jika didilatasikan dengan faktor skala min 2, maka dihasilkan X aksen, Y aksen atau A aksen adalah min 2 min 4 seperti yang di contoh ini. Dan titik B yang merupakan 2,2 didilatasikan oleh faktor skala min 2 menghasilkan titik min 4,4 min 4, dan titik C dengan titik 1,1 didilatasikan oleh faktor skala min 2 menghasilkan titik min 2, min 2. Titik D dengan titik 2,1 didilatasikan oleh faktor skala min 2 menghasilkan titik min 4, min 2. Oh, ini bukan dilatasi terhadap titik pusat 0,0, tapi dilatasi terhadap titik pusat A, B. M, X, Y, D, A, B dengan faktor skala K. M aksen, X aksen, Y aksen. Dengan X aksen, Y aksen sama dengan K, 0, 0K dikali dengan X min A, Y min A ditambah dengan AB. Selanjutnya kita lanjutkan untuk contoh soal pertama. Jika titik G 2,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, tentukan letak bayangan titik G. G 2,5 M, Y sama dengan min X dengan G aksen, X, Y. Maka dihasilkan X aksen, Y aksen sama dengan 0, min 1, 0 dikali dengan XY sama dengan 0, min 1, 0 kali 2, 5 dikalikan lalu menghasilkan min 5, 2. Contoh soal 2. Jika diketahui gambar titik H sebagai berikut seperti yang digambar,
Jika titik H dirotasikan sejauh 180 derajat terhadap titik pusat 0,0, gambarkan posisi akhir titik H. Berdasarkan gambar pada soal, titik H berada di koordinat 1,3. Dengan demikian, H 1,3 rotasi titik pusat 180 derajat menghasilkan H aksen, X aksen, Y aksen. Dengan X aksen, Y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha dikali dengan XY. Cos 180 derajat min sin 180 derajat sin 180 derajat cos 180 derajat dikali dengan 1, 3. Min 1, 0, 0, min 1. 1 dikali dengan 1, 3. Menghasilkan min 1, min 3. Diperoleh letak koordinat titik H min 1, min 3 jika digambarkan menjadi seperti gambar berikut itu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan selama saya menjelaskan ini, dan jika ada salah penulisan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.